pagi kepada semua jemaat Tuhan PM Banami Tulu Bahasa Kenya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pada pagi ini kita diberi kesempatan untuk datang memuji dan menyembah Dia dan bahkan mendengar daripada sabda firman Tuhan melalui kebaktian online kita pada pagi ini. Marilah kita datang kepada Tuhan dengan penuh pengucapan syukur karena kita tahu bahwa Allah kita senantiasa menyertai kita dalam apapun situasi kehidupan kita pada hari ini. Untuk memulakan kebaktian kita, marilah kita berdoa bersama-sama. Saya akan membawa kita di dalam doa pembukaan. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepada Engkau karena pada pagi ini kami diberi nafas baru untuk datang memuji dan menyembah Engkau sekali lagi ya Bapa. Kami juga pada pagi ini bersyukur karena kami diberi kesempatan untuk datang belajar daripada firman-Mu yang mengajar kami untuk hidup sesuai dengan rencana-Mu, sesuai dengan perintah-Mu di dalam kehidupan kami seharian. Kami berdoa ya Bapa, berkati persekutuan kami, kebaktian kami pada pagi ini. Biarlah Tuhan, dimanapun kami berada untuk menyertai kebaktian ini Tuhan, masing-masing kami akan mengalami kuasa Tuhan. Kami akan mengalami lawatan Tuhan secara pribadi di dalam hidup kami dan bahkan di dalam keluarga kami, sehingga Engkaulah yang ditinggikan, dimuliakan di dalam hidup kami semua. Tuhan, biarlah melalui kebaktian kami bersama pada pagi ini Tuhan, kami sebagai jemaat-Mu dikuatkan dan diteguhkan, sehingga pengharapan kami, sehingga iman kami dibangkitkan, dan bahkan itu menjadikan kami anak-anak yang setia kepada Engkau, anak-anak yang rindu dan haus untuk mencari wajah-Mu senantiasa di dalam kehidupan kami Bapa. Tuhan, kami berdoa juga untuk setiap orang yang sakit pada hari ini, dimanapun mereka berada Tuhan, kami mohon agar Engkau yang bekerja memberi kesembuhan dalam hidup mereka. Orang yang mengalami masalah mereka diberi pelepasan sehingga mereka mengalami kuasa Tuhan dan memuji dan memuliakan Engkau Tuhan karena lawatan-Mu secara pribadi ke dalam hidup mereka ya Bapa. Dan kami juga berdoa untuk setiap kami yang hadir pada hari ini Tuhan. Biarlah setiap kami datang dengan hati yang penuh sukacita karena kami tahu bahwa Allah kami adalah Bapa yang baik, Bapa yang senantiasa menyertai kami, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami dalam setiap musim kehidupan kami. Bapa, kami serahkan kebaktian kami pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Dan kami percaya bahwa ada kuasa Tuhan, ada lawatan Tuhan yang terjadi di dalam kebaktian kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami mohon semua ini. Amin. Saya serahkan masa ini kepada pemimpin. Shalom jemaat Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Haleluya, mari kita naikkan pujian ini bagi Tuhan kita. Dialah yang terhebat, Dialah yang terkuat, Dialah Yesus Tuhan. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, bertahta
kerajaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus, Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari kita menyembah Tuhan yang setia. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang
forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadiratmu. Kau buktikan engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya engkau setia. Oh, your presence, oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oke, salam sejahtera dan selamat bertemu di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur karena perkenanan Tuhan yang membolehkan kita bertemu sehingga hari ini itu adalah oleh karena kasih dan karunia Tuhan kepada kita. Allah berkenan memberi hari yang baru untuk kita, di mana kita dapat memuji Tuhan dan mendengar firman Tuhan sehingga pada saat hari ini. Jadi puji Tuhan. Jadi pada saat ini kita akan melihat firman Tuhan yang kita ambil daripada kitab Yoel pasal yang pertama ayat yang ke-pertama sampai ayat 14. Oke, sekali lagi Yoel pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-14 dan kita akan membacanya. Demikian firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel. Dengarlah ini, hai para tua-tua, pasanglah telinga, hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindaan. Apa yang
ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat, dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Bangunlah, hai penduduk, dan menangislah, merataplah, hai semua peminum anggur, karena anggur baru, sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Sebab maju menyerang negeriku sesuatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya. Giginya bagaikan gigi singa dan taringnya bagaikan taring singa betina. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah dan pohon araku menjadi buntung. Kelupasnya kulitnya sama sekali dan dilemparkannya sehingga carang-carangnya menjadi putih. Merataplah seperti anak darah yang berlilitkan kain kabung karena mempelai kekasih masa muda. Korban sajian, korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan, dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Ladang sudah musnah, tanah berkabung, sebab gandum sudah musnah, buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Para petani menjadi malu, tukang-tukang kebun anggur meratap karena gandum dan karena jelai, sebab sudah musnah panen ladang. Pohon anggur sudah kering dan pohon ara sudah merana. Pohon delima, juga pohon korma dan pohon apel, segala pohon di ladang sudah mengering. Sungguh kegirangan melayu dari antara anak-anak manusia. Lilitkanlah kain kabung dan mengeluhlah, hai para imam. Merataplah, hai para pelayan mesbah. Masuklah, bermalamlah dengan memakai kain kabung, hai para pelayan Allahku, sebab sudah ditahan dari rumah Allahmu korban sajian dan korban curahan. Adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah para tua-tua dan seluruh penduduk negeri ke rumah Tuhan Allahmu, dan berteriaklah kepada Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Jadi sebelum kita teruskan, mari kita berdoa. Saya pimpin kita dalam doa. Tuhan Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini Tuhan kami datang kepadamu, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Mohon supaya Roh Kudus Tuhan memberkati kami, menjamah setiap diri kami Tuhan, agar kami dapat mengerti firman Tuhan yang telah kami baca sebentar tadi. Di sini hamba-Mu ingin membawa kami Tuhan melihat kepada firman ini. Hamba mengaku tidak ada apa-apa Tuhan, tapi hamba berdoa mohon supaya Roh Kudus menolong kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Segala kuasa ingin mengganggu kami ketika kami mendengar suara Tuhan. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus, jauhkan itu daripada kami Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini memberkati setiap diri kami. Yang susah Tuhan Engkau hiburkan, yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan mereka oleh karena kuasa firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Oke, pada pagi ini kita akan belajar firman Tuhan. Yang kita buat tema untuk kita ialah datang kepada Allah dalam doa. Ya, datang kepada Tuhan di dalam doa. Jadi ini yang kita lihat daripada pembacaan ini tadi. Kita lihat firman ini datang kepada Nabi Yoel. Ya,
Jadi di sini Nabi Yoel menyampaikan pesan Tuhan kepada bangsa Israel supaya mereka datang kepada Tuhan dan bertobat dari dosa-dosa mereka kepada Tuhan. Bahkan mereka berdoa kepada Tuhan. Kenapa mereka perlu datang kepada Tuhan? Ya, pada waktu itu kita lihat orang Israel mereka menghadapi suatu musibah yang sangat hebat dalam hidup mereka, yaitu wabah belalang menyerang negeri mereka. Begitu banyak betul ini belalang ganti berganti makan tanaman mereka, seperti yang kita lihat dalam pembacaan tadi, sampai habis makan tanaman-tanaman mereka. Dia kata di sini dalam ayat yang keempat, apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan, katanya. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat, dan apa yang telah ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Dalam firman Tuhan di sini menceritakan ada 4 bahagian atau 4 jenis binatang belalang yang datang untuk makan tanaman-tanaman orang Israel ketika itu. Jadi ini yang kita lihat dalam pembacaan ini. Yang demikian belum pernah terjadi menurut firman Tuhan di sini di dalam sejarah mereka, baik pada zaman mereka waktu itu dan maupun pada zaman nenek moyang mereka. Tulah belalang ini sebagai hukuman Tuhan ke atas mereka. Belum pernah terjadi, baru ketika itu, dan hal ini terjadi kepada bangsa ini. Semua orang secara pribadi mereka merasa berduka cita karena bencana yang begitu besar yang menimpa hidup mereka. Bencana ini menghantam semua orang, termasuk para pemilik ladang yang berjeripaya menanam ladangnya. Tanah yang subur berubah menjadi tanah yang terkutuk, tidak berhasil, tidak mengeluarkan hasil yang banyak, walaupun dulunya tanah itu menghasilkan tanah yang menghasilkan yang buah yang banyak, hasil yang banyak. Tetapi sekarang tanah itu tidak mengeluarkan seperti itu lagi. Jadi akhirnya apa yang terjadi di sini kita lihat. Pada waktu itu Allah melalui hambanya Nabi Yoel menyuruh umatnya datang kepadanya. Ketika saat itu berlaku, jadi Allah berbicara kepada Yoel supaya Yoel beritahu kepada mereka supaya mereka datang kepada Tuhan. Firman ini ditujukan kepada tua-tua mereka. Tuhan suruh supaya Yoel beritahu kepada tua-tua mereka atau pemimpin-pemimpin bangsa itu dan kepada seluruh penduduk negeri mereka waktu ini. Allah mau supaya mereka tidak lupa akan peristiwa itu sampai anak cucu mereka, dan dia mau supaya diberitahu kepada mereka sampai anak cucu dan cicit mereka, supaya mereka tidak lupa perkara ini. Allah mau supaya mereka ceritakan tentang itu, kalau kita lihat dalam pembacaan ini atau peristiwa ini, kepada anak-anak mereka. Dan biarlah anak-anak mereka juga menceritakan kepada anak-anak mereka, dan seterusnya. Ayat yang ketiga yang kita lihat di sana, supaya mereka sentiasa ingat apa yang terjadi dalam hidup mereka. Tujuan Allah memberitahu kepada mereka waktu ini supaya mereka tidak akan memberontak terhadap Tuhan seperti keadaan mereka pada masa yang lalu itu, dan mereka memberontak kepada Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan menghukum mereka sebegitu rupa dalam pembacaan ini. Melainkan mereka senantiasa takut akan Tuhan. Itu tujuan Tuhan. Apabila mereka lihat, ingat perkara yang sudah berlaku ini, jadi mereka akan sentiasa takut kepada Tuhan. Jadi mereka datang kepada Tuhan di dalam doa sepanjang umur mereka. Itu yang Tuhan mau kepada bangsa ini. Allah memanggil umatnya datang kembali kepadanya melalui firman-Nya
yang disampaikannya kepada hambanya Yoel, ya Nabi Yoel waktu ini. Firman Tuhan datang memanggil mereka pada ketika mereka sedang dalam kesusahan yang mereka alami. Jadi ini yang terjadi. Ketika mereka dalam keadaan ini, Tuhan memanggil mereka supaya mereka datang kepadanya melalui Nabi Yoel. Jadi oleh karena kasih Tuhan yang sangat besar kepada mereka, Tuhan tidak mau mereka membiarkan mereka dalam keadaan itu. Kalau mereka tidak kembali kepada Tuhan, maka mereka akan lenyap atau binasa. Maka Allah tidak membiarkan mereka terus tinggal dalam kesusahan itu sehingga mereka binasa seperti yang dikatakan di sini. Allah menunjukkan jalan keluar kepada mereka supaya mereka kembali kepada Tuhan dan datang kepada Tuhan. Jadi oleh karena itu Nabi Yoel dia menyeru firman Tuhan kepada mereka supaya mereka datang kepada Tuhan dan berseru kepadanya. Nabi Yoel menggerakkan seluruh umat Tuhan atau seluruh umat Allah supaya mereka berteriak kepada Tuhan, minta tolong kepada Tuhan. Oke, mari kita lihat bagaimana caranya mereka datang kepada Tuhan. Apa yang Tuhan mau kepada mereka? Kita akan lihat. Yang pertama di sini yang kita lihat dalam firman Tuhan itu tadi yang kita baca ialah mereka harus peka kepada suara Tuhan. Karena Tuhan berbicara kepada mereka, mereka harus peka seperti Nabi Yoel. Bila Tuhan berbicara kepadanya, jadi dia dengar suara Tuhan. Dia peka terhadap suara Tuhan. Firman Tuhan datang kepada Yoel bin Petuel yang kita lihat ayat yang pertama tadi. Karena kepekaan Nabi Yoel mendengar suara Tuhan, maka ia terus memberitahu kepada bangsa orang Israel ini. Bila dia dengar suara Tuhan, Tuhan Allah memberitahu kepada dia dan dia terus beritahu kepada bangsa Israel. Jadi ini yang kita lihat yang pertama, peka mendengar suara Tuhan. Allah berkata kepadanya melalui Yoel, dengarlah ini, hai para tua-tua, pasanglah telinga, hai seluruh penduduk negeri. Itu suara Tuhan kepada mereka. Allah berbicara kepada tua-tua melalui hambanya Nabi Yoel ini. Mereka harus peka terhadap firman Tuhan itu. Mereka harus peduli apa kata Tuhan kepada mereka melalui hamba Tuhan ini. Jadi dia kata dengarlah. Dari ayat yang kedua sehingga ayat yang ke-14 ini Allah berbicara kepada mereka atau dengan mereka semua melalui Nabi Yoel. Walaupun Yoel yang berkata-kata saudara, tetapi ia menyampaikan ataupun ia sampaikan firman Allah kepada mereka yang disampaikan oleh Tuhan kepadanya dan sekarang dia sampaikan kepada umat Tuhan. Jadi ini yang kita lihat di sana. Nah, dalam ayat-ayat ini hal-hal yang Allah mau umatnya lakukan untuk kebaikan atau untuk keselamatan hidup mereka. Tuhan akan memberitahu kepada mereka apa yang mereka harus perbuat. Karena itu untuk kebaikan mereka atau keselamatan mereka. Itu yang Tuhan beritahu kepada mereka. Dalam ayat yang pertama, dengarlah baik-baik firman Tuhan. Itu yang dia kata. Di Allah mau supaya mereka dengar firman Tuhan. Yang kedua, ceritakan apa yang Allah buat terhadap orang-orang yang tidak takut kepadanya. Dan beritahu kepada semua umat Tuhan apa yang Tuhan buat kepada orang yang tidak percaya, yang memberontak terhadap Tuhan, dan mereka harus beritahu itu kepada orang lain. Dan seterusnya, Allah menyuruh pemabuk bangun, menangis katanya di sini, dan meratap sebab sudah dirampas dari mulut mereka anggur yang mereka minum dirampas. Maksudnya tidak ada yang mereka minum lagi karena akibat belalang itu tadi makan semua tanaman mereka. Allah suruh para imam melilitkan kain kabung dan mengeluh katanya di sini dan meratap. Itu yang disuruh Tuhan melalui
Nabi Yoel kepada bangsa ini. Adakan puasa yang kudus, katanya. Tuhan suruh supaya mereka mengadakan puasa yang kudus. Dan kumpulkan para tua-tua dan penduduk negeri di rumah Tuhan. Ini perintah Tuhan kepada Yoel, kepada bangsa Israel waktu itu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita harus peka dengar suara Tuhan atau firman Tuhan. Jangan kita meremeh suara Tuhan atau memandang ringan kepada firman Tuhan. Kita harus perhati baik-baik firman Tuhan yang kita dengar. Jadi itu yang pertama. Kita lihat cara mereka datang kepada Tuhan melalui mereka peka kepada firman Allah. Yang kedua, berdoa adalah perintah Tuhan. Ya, kita lihat di sana tadi. Tuhan perintah mereka supaya mereka berdoa. Jadi di dalam pembacaan ini kita lihat ada beberapa hal ya yang diperintah untuk dilakukan oleh bangsa Israel ini. Jadi kata-kata tersebut ada kaitan dengan berdoa. Ya, kita akan lihat beberapa perkataan yang Tuhan katakan kepada mereka. Allah perintah supaya umatnya berdoa, katanya. Ya, kita lihat di sana ayat 5. Menangislah, katanya. Merataplah, katanya. Kata Tuhan melalui Nabi Yoel. Jadi itu artinya Tuhan suruh mereka datang kepadanya dan berdoa. Yang seterusnya, merataplah seperti anak darah, katanya ayat yang ke-8. Mereka perlu meratap, menangis di hadapan Tuhan. Ya, seperti anak darah, kata dia. Anak darah maksudnya dalam terjemahan yang lain bahwa apabila mereka sudah kawin, suaminya yang baru kawin ini dia meninggal, ya, begitu sedih, katanya. Begitulah kamu berdoa kepada Tuhan. Itu yang dia kata di sana. Lilitkanlah kain kabung dan mengeranglah, merataplah, ayat 13. Tuhan suruh mereka melilitkan kain kabung, ya. Jadi nanti kita lihat apa arti yang seperti itu. Dan mengeranglah, merataplah, katanya. Dan kata-kata seperti itu ada kaitan dengan doa, ya. Berdoa, itulah perintah Tuhan. Adakanlah puasa yang kudus, kata Tuhan kepada mereka. Doa ini mencakup banyak hal, ya, kita lihat, yaitu datang mendekat mendekatkan diri kepada Tuhan Allah kita, menyatakan kesusahan yang ada pada diri kita kepada Tuhan, yaitu artinya doa di sini. Mengaku ketidakmampuan kita kepada Tuhan. Bila kita datang kepada Tuhan di dalam doa kita, jadi kita datang mengaku ketidakkemampuan kita kepada Tuhan. Dan yang seterusnya, bertobat dari dosa-dosa kita kepada Tuhan. Mungkin kita sudah berbuat dosa kepada Tuhan, itu yang Tuhan beritahu kepada mereka, supaya mereka melalui doa mereka kepada Tuhan. Jadi Tuhan mau supaya mereka bertobat dari dosa-dosa itu dan mereka datang kepada Tuhan. Dan seterusnya, Tuhan mau supaya waktu mereka datang kepada Tuhan dalam doa, jadi mereka menyerah seluruh hidup mereka kepada Tuhan. Menyerah seluruh hidup mereka kepada Tuhan. Kalau mereka tidak berbuat seperti itu, itulah yang dikatakan tadi, mereka akan binasa, ya. Mohon Tuhan melakukan kehendak-Nya di dalam hidup mereka ataupun di dalam perkara mereka. Itulah artinya doa, ya, datang kepada Tuhan. Tuhan perintah pengikut-pengikutnya supaya mereka berdoa. Ya, Tuhan Yesus dia kata dengan murid-muridnya. Ini yang kita lihat dalam perjanjian baru. Yesus berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah, katanya, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Dalam Matius 26 ayat 41. Dan seterusnya, harus selalu berdoa, katanya, dengan tidak jemu-jemu. Dalam Lukas 18 ayat yang pertama. Berdoalah supaya semuanya itu, kata firman Tuhan, jangan terjadi pada musim dingin. Dalam Lukas atau Markus pasal 13 ayat 18. Tuhan
dia perintah pengikut-pengikutnya supaya mereka berdoa. Jadi ini yang kita lihat daripada firman Tuhan. Bukan saja Tuhan suruh bangsa Israel yang dipimpin oleh Nabi Yuel waktu itu, tetapi juga Tuhan suruh atau perintah jemaat Tuhan yang pengikut-pengikutnya supaya tetap berdoa kepada Tuhan, datang kepada Tuhan dalam doa. Jadi ini yang kita lihat di sana. Yang seterusnya, keadaan yang perlu didoakan. Kita datang kepada Tuhan. Apa yang kita perlu doakan? Jadi kita lihat apa yang mereka berdoa di sini. Mendoakan bencana yang sedang terjadi katanya di sini yang melanda negeri mereka. Tuhan suruh melalui Nabi Yuel supaya mereka datang kepada Tuhan. Pemimpin-pemimpin, semua penduduk datang kepada Tuhan. Apa dia kata di sini? Berdoa untuk bencana yang terjadi melanda negeri mereka, seperti yang kita lihat di sini, melanda negeri Israel pada waktu itu, yaitu belalang, ya, makan habis semua tanaman-tanaman mereka. Bila semua tanaman habis dimakan, di mana mereka akan mencari hidup lagi? Tidak ada. Jadi itulah yang mereka akan datang membawa kepada Tuhan. Dia kata di sini pohon anggur mereka telah musnah. Anggur-anggur semua musnah karena belalang yang begitu banyak ini. Pohon ara menjadi buntung katanya. Dikupas kulitnya sama sekali sehingga cabang-cabangnya menjadi putih. Ya, satu pohon kalau kulitnya tidak ada, pasti dia akan mati, ya. Jadi begitulah yang kita lihat pada pohon-pohon yang ada bila belalang memakan semua kulitnya. Jadi ini terjadi kepada mereka. Jadi inilah yang mereka datang membawa kepada Tuhan dalam doa. Tiada lagi gandum dan anggur untuk dipersembahkan di rumah Tuhan. Tidak ada apa yang mereka akan bawa ke rumah Tuhan lagi, karena tidak ada sumber masuk mereka. Keluar ada, tapi masuk tak ada. Jadi ini yang terjadi kepada mereka waktu itu. Ladang sudah musnah, gandum sudah musnah sama sekali, buah anggur sudah kering katanya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, minyak sudah menipis, ia bilang di sana. Para petani menjadi malu mereka, tidak ada hasil yang keluar. Tukang-tukang kebun anggur meratap. Pohon ara sudah merana, pohon delima, pohon korma, pohon apel, segala pohon di ladang sudah mengering. Ayat 12. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, semua rakyat tidak lagi bergembira. Bagaimana kita bergembira? Karena tidak ada makanan, tidak lama akan meninggal atau mati karena kelaparan. Jadi itu makanya mereka datang. Inilah hal-hal yang perlu mereka doakan kepada Tuhan. Jadi karena satu perkara sangat besar yang melanda mereka, yang datang kepada mereka. Jadi waktu itu mereka ambil kesempatan berdoa kepada Tuhan, menyerahkan hal itu kepada Tuhan, bicara kepada Tuhan tentang hal itu. Jadi saya pikir saudara yang kekasih, dalam saat ini kita sebagai jemaat Tuhan yang ada pada waktu ini, di mana dunia kita ini dilanda oleh virus corona, ya, yang tidak dapat kita lari. Tapi marilah kita sama-sama datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, nyatakan isi hati kita kepada Tuhan Allah kita yang kita percaya. Jadi ini yang kita lihat di sana. Yang seterusnya, yang keempat, berdoa puasa katanya, atau puasa yang kudus. Kita lihat dalam di sini. Karena kerusakan parah negeri ini dan kesesakan antara umat Israel. Ada satu kesusahan, kerusakan yang sangat parah katanya dalam negeri ini, dan kesesakan antara umat Israel. Yuel meminta mereka untuk meningkatkan perkabungan mereka, ya. Yuel minta, walaupun dulu mereka biasa-biasa, tapi sekarang Yuel, karena firman Tuhan melalui Yuel, dia beritahu kepada mereka supaya minta mereka meningkatkan perkabungan mereka, ya.
atau bersyafaat kepada Allah dengan puasa dan berdoa siang dan malam dan bertobat dari semua dosa. Jadi ini yang Tuhan beritahu kepada Yoel supaya disampaikan kepada bangsa Israel, kepada pemimpin-pemimpin, kepada penduduk-penduduk Israel waktu ini, supaya mereka meningkatkan hubungan mereka dengan Tuhan atau perkabungan mereka, doa mereka kepada Tuhan. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini yang kita lihat pada masa ini. Mungkin kita saudara tidak benar-benar mengalami wabah ya seperti bangsa ini pada ketika itu. Mungkin belalang tidak datang makan tumbuhan kita dan makan ekonomi kita, jatuh, teruk. Apakah kita tunggu macam itu saja? Jadi kita harus belajar daripada firman ini saudara yang kekasih. Tetapi mungkin katanya di sini mereka tertindih, ya mereka ini tertindih. Kesulitan yang besar, ya, dosa dan penyakit yang merusak keluarga demi keluarga, merusak keluarga, menghancurkan keluarga, menghancurkan manusia waktu ini. Jadi bagaimana caranya untuk mengatasi perkara ini? Jadi kita lihat cara Alkitab menyelesaikan situasi seperti itu. Katanya di sini kita lihat, ialah para gembala mereka dan semua anggota jemaat bersama-sama harus menyadari ya bahwa pertolongan, kuasa dan berkat Allah sangat kurang ya dalam mereka waktu ini. Jadi ini perlu kita sadar ya dalam waktu ini seperti mereka. Mereka harus kembali kepada Tuhan dengan kesungguhan ya. Mereka harus kembali kepada Tuhan karena mereka tahu bahwa kalau keadaan mereka seperti itu, jadi mereka harus kembali kepada Tuhan. Pertobatan dan syafaat yang diterangkan Yoel di sini dalam ayat 13 dan 14. Lilitkan kain kabung katanya dan mengeluhlah hai para imam. Merataplah hai para pelayan mesbah katanya. Masuklah ke dalam rumah Tuhan dan merataplah semalam-malaman ya, semalam suntuk katanya. Ini yang kita lihat di sini, meningkatkan ya perkabungan mereka kepada Tuhan. Karena saat-saat yang mereka lalui waktu ini adalah satu saat yang sangat sukar. Jadi dalam keadaan seperti itu, Yoel mendorong mereka, pemimpin-pemimpin mereka, semua jemaat mereka, jadi harus datang kepada Tuhan. Adakan puasa kudus katanya. Yoel memerintahkan mereka supaya mereka mengadakan puasa kudus. Dalam terjemahan yang lain, berilah perintah untuk puasa katanya. Yang maklumkan perkumpulan raya. Dalam terjemahan lain katakan, adakan satu perhimpunan. Ya, adakan satu perhimpunan. Itu yang dia katakan. Kumpulkanlah para tua-tua dan seluruh penduduk negeri ke rumah Tuhan Allahmu. Terjemahan lain berkata, suruhlah para pemimpin dan semua penduduk Yehuda datang ke rumah Tuhan Allah kamu. Ya, itu dia kata. Suruh semua pemimpin dan semua penduduk datang ke rumah Allah kita, katanya. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini kita lihat dalam keadaan seperti ini. Berteriaklah kepada Tuhan, katanya. Berseru mohon pertolongannya. Nah saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini perlu kita lakukan. Apa yang kita lakukan? Perintah Tuhan, berilah perintah. Sebagai pemimpin umat, waktu ini perlu beri perintah kepada semua orang. Apa yang kita perlu buat? Adakan perhimpunan. Datang berhimpun kepada Tuhan. Mungkin kita pikir waktu ini untuk jemaat kita secara khususnya, kita tidak dapat datang ke gereja dan berkumpul. Tetapi salah satu yang dapat kita buat, karena sekarang kita berdoa melalui Google Meet, ya. Marilah kita saudaraku yang kekasih, semua pemimpin-pemimpin gereja dengar firman Tuhan ini.
dan panggil semua anggota keluarga kita. Inilah saatnya kita perlu berdoa kepada Tuhan. Berdoa puasa katanya di sini. Kumpulkan tua-tua, seluruh penduduk negeri, seluruh penduduk jemaat kita perlu berkumpul dalam Google Meet. Ya, ini yang dapat kita buat pada waktu ini. Kalau kita datang di gereja, kita perlu datang di gereja, semua orang datang ke gereja, kita berseru kepada Tuhan. Belum lagi kita buat perkara seperti ini. Suruhlah pemimpin katanya di sini. Semua penduduk datang ke rumah Tuhan. Di mana rumah Tuhan sekarang? Boleh tempat kita dimanapun kita berada, kita kumpul di rumah Tuhan. Kita berteriak kepada Tuhan, mohon pertolongannya, nyatakan kepada Tuhan masing-masing kita dalam kumpulan yang sama ini tadi. Kita berdoa kepada Tuhan, nyatakan kepada Tuhan seperti mereka ini. Itu yang keempat. Yang kelima, doa ini melibatkan semua jemaat. Ya, sudah kita cakap sedikit dengan perkara ini. Seperti di atas mengatakan, kumpullah para tua-tua dan seluruh penduduk negeri ke rumah Tuhan Allahmu. Ya, ini yang Tuhan mau kepada jemaat, kepada orang Israel ketika itu. Dia mau supaya mereka kumpul di rumah Tuhan, pemimpin-pemimpin, semua penduduk-penduduk. Kalau dalam kitab Raja-Raja dia sebut semua orang besar, orang kecil katanya berkumpul di hadapan Tuhan, berseru kepada Tuhan. Jadi itu yang dikatakan dalam Perjanjian Lama. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, doa ini melibatkan semua orang, ya, bukan hanya pemimpin saja, ya bukan gembala saja, bukan para deacon saja, bukan majelis gereja saja, tetapi perlu melibat semua orang, semua anggota jemaat. Itu yang kita lihat dalam pembacaan ini, khususnya ayat yang ke-14. Ketika bencana menimpa bangsa katanya, sewajarnya lah segenap bangsa berduka. Ya, wajar kita, patut kita berduka. Macam mana kita berduka susah hati? Ya, kita akan mengungkapkannya kepada Tuhan dalam doa kita. Seperti yang terjadi katanya di sini kita lihat. Seperti yang biasa terjadi kalau orang berduka, kalau raja meninggal, orang pembesar-pembesar meninggal di sebuah negara. Kalau kita lihat dalam negara kita sendiri, bila pembesar kita meninggal, jadi orang akan pasang bendera itu setengah tiang. Apa artinya seperti ini? Ya. Jadi ini salah satu cara yang mengungkapkan rasa duka umum. Secara umum kita berduka cita karena pemimpin besar dia meninggal. Jadi keadaannya seperti itu, saudara yang kekasih. Waktu kita menghadapi bencana alam yang menimpa seluruh bangsa ini, patut kita katanya di sini segenap bangsa berduka cita. Ya, kita tidak senang, tapi kita datang kepada Tuhan, ungkapkan rasa hati kita yang berduka itu kepada Bapa di sorga dalam doa kita. Nah, di masyarakat Israel kuno, duka cita mendalam katanya di sini diperlihatkan dengan menggunakan kain kabung. Itu sebab mereka berkabung tadi. Menyatakan bahwa mereka berduka cita, menyatakan bahwa mereka susah hati karena belalang itu tadi yang menghabiskan harta benda mereka. Semua tumbuhan habis lenyap karena wabak belalang yang seperti itu. Nah, perkabungan diungkapkan dengan mengadakan puasa kudus. Itu yang dikatakan di sini. Ya, perkabungan itu dengan mengadakan puasa kudus, menguduskan satu puasa. Ya, menguduskan satu puasa. Mungkin mereka ini memang mereka biasa puasa, tapi untuk kita ini tidak biasa dengan puasa. Untuk mereka biasa buat puasa. Tapi apa artinya yang dia katakan di sini menguduskan satu puasa? Artinya asingkan satu puasa lain daripada puasa yang lain. Yaitu yang dimaksudkan di sini. Orang-orang yang tidak biasa berpuasa pun katanya terpaksa berpuasa
karena dipaksa untuk berpuasa. Jadi ini yang terjadi kepada mereka waktu itu, saudara yang kekasih. Orang yang tidak biasa puasa disuruh paksa untuk berpuasa. Ya, karena mereka mau supaya mereka sama-sama di hadapan Tuhan. Puasa itu kudus katanya, sebab sengaja dilakukan sampai ungkapan hati ataupun sebagai ungkapan hati kepada Tuhan. Sengaja mereka buat itu. Ya, walaupun mereka tidak biasa, tapi mereka akan buat itu. Sengaja buat itu karena menyatakan isi hatinya betul-betul kepada Tuhan. Sebagai pekerjaan, mereka waktu itu mereka berhenti ya untuk mengadakan, karena mereka mau berpuasa kepada Tuhan. Kerja-kerja yang mereka buat, mereka berhenti ya karena mereka mau datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan bersama-sama dengan orang lain. Seluruh rakyat berhimpun di rumah Tuhan katanya untuk berseru dan berdoa kepada Tuhan. Semua rakyat datang kepada Tuhan untuk berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Seluruh lapisan bangsa dipanggil ya. Ini kita dengar di sini. Semua lapisan bangsa dipanggil untuk mengikuti perkabungan atau hari raya kebaktian mereka ini. Semua manusia, siapapun dia, bangsa apapun dia, dipanggil ya untuk bersama-sama berdoa kepada Tuhan waktu ini. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, pikir firman Tuhan ini pada masa ini. Ini yang harus dibuat ya. Ini yang harus kita buat sebagai contoh bagi kita. Karena melihat betapa hebatnya pandemik ini, saudara yang kekasih dalam Tuhan, melanda dunia ini ketika ini. Ya, dari ujung dunia ke ujung dunia lain. Jadi apakah kita membiar begitu saja? Tetapi ada firman Tuhan yang menunjukkan kepada kita yang boleh kita lakukan sebagai anak Tuhan. Dan itu merupakan satu contoh dan teladan. Marilah saudaraku yang kekasih, kita lakukannya. Ya, walaupun kita tidak datang di gereja seperti yang saya kata tadi, di mana kita dapat berdoa kepada Tuhan mengikut Zoom pun, jadi di sanalah kita berdoa kepada Tuhan. Sepatutnya semua lapisan bangsa sengaja mengadakan perhimpunan ya. Sepatutnya, walaupun dulu tidak ada, tapi sepatutnya semua lapisan bangsa apapun dalam dunia ini mengadakan satu perhimpunan, berdoa kepada Tuhan, berdoa puasa di hadapan Tuhan. Jadi saudara, ini yang kita lihat dari pembacaan ini, memohon belas kasihan daripada Allah atau daripada Tuhan. Walaupun semua orang tidak buat ya, kita semua harus datang kepada Tuhan berdoa. Jadi ini firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Walaupun yang kita lihat orang lain, gereja lain tidak buat, marilah kita, jemaat kita ini, lakukan perkara seperti ini, waktu ini. Karena ini tidak biasa kita lakukan. Itu sebabnya kita lakukannya, karena ada satu hal yang luar biasa besarnya, hebatnya, yang akan menimpa kehidupan kita. Itu sebabnya kita datang kepada Tuhan. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita sangat perlu datang kepada Tuhan dalam doa kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dimanapun firman ini dapat didengarkan, bicarakanlah kepada orang lain yang tidak mendengar firman ini, supaya mereka datang kepada Tuhan. Semua anggota harus datang kepada Tuhan dalam doa. Saya sebagai hamba Tuhan yang ditempatkan oleh Tuhan di tempat ini, Tuhan mau supaya kita datang kepada Dia. Karena firman Tuhan datang kepada bangsa lain, begitu juga Tuhan datang kepada kita. Baik tua-tua, pemimpin-pemimpin, dan seluruh penduduk serta semua lapisan bangsa, kita harus datang kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan dalam doa dan berpuasa, minta dengan bersungguh-sungguh, bertobat dari segala dosa kita kepada Tuhan. Kita harus peka kepada firman Tuhan. Dengar kata firman Tuhan ini. Berdoa inilah perintah Tuhan. Tuhan perintah bangsanya, Tuhan perintah umatnya supaya berdoa kepada Dia. Jadi kita juga harus melakukannya pada waktu ini. Keadaan yang perlu didoakan seperti tadi yang kita lihat,
Inilah saatnya kita perlu datang kepada Tuhan, melibatkan semua orang berdoa kepada Tuhan. Kita nyatakan kepada Tuhan, doakan perkara yang sangat besar yang menimpa dunia ini pada ketika ini. Pada ketika ini kita perlu datang berdoa puasa. Walaupun kita tidak biasa puasa, sengaja kita puasa seperti firman Tuhan ini ketika ini. Ya, doa ini melibatkan semua orang. Marilah kita sama-sama, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ambil perhatian dalam firman Tuhan. Bila saatnya, waktunya bagi kita sebagai umat Tuhan mau berdoa kepada Tuhan, mari kita ambil waktu, ambil peluang, jangan buang waktu, datang kepada Tuhan. Inilah firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Jadi puji Tuhan karena Tuhan rindu sekali supaya saat-saat yang sangat sukar ini kita datang kepadanya. Terima kasih. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan karena kami mendengar firman-Mu yang mengajar kami supaya kami semua datang kepada Tuhan di saat-saat yang sangat sukar ini. Di dalam doa kami menyatakan isi hati kami Tuhan, berseru kepada Engkau, menangis di hadapan Tuhan, mengaku dosa kami kepada Engkau, menyerah seluruh kehidupan kami kepada Engkau ya Tuhan. Bekerjalah dengan firman-Mu ini Tuhan, dengan Roh Kudus-Mu. Tanamlah firman ini dalam hati kami, supaya membangkitkan semangat kami untuk datang kepada Tuhan. Siapapun dia ya Tuhan Yesus, hamba berdoa supaya Roh Kudus menjamah hatinya supaya dia kembali kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Tuhan pimpin kami, jaga kami, lindungi kami terus Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, karena kami percaya Tuhan telah melindungi kami, menjaga kami senantiasa dalam hidup-hidup kami Tuhan pada minggu yang lalu, sehingga pada minggu ini. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Oke, terima kasih. Tuhan memberkati.